Koneksi antar materi, modul 1.4 Budaya Positif oleh Priyono, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Jepara, SMK Muhammadiyah 04 Bangsri. Pada kesempatan ini, masih dibersamai oleh fasilitator Ibu Afida Susanti SPD dan pengajar praktik Bapak Supriyanto SPD. Tujuan pembelajaran khusus. Pertama, calon guru penggerak memahami keterkaitan konsep budaya positif dengan materi pada modul 1.1, modul 1.2, dan 1.3. 2. Calon guru penggerak dapat menyusun langkah dan strategi yang lebih efektif, konkret, dan realistis untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Keterkaitan antar materi. Pada pembahasan modul 1.4 tentang budaya positif tentu berhubungan dengan modul 1.1 Filosofi Pendidikan Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 Nilai dan Peran Guru Penggerak, dan modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dalam hal ini hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, Nilai dan Peran Guru Penggerak, serta Visi Guru Penggerak. Budaya positif. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal yang telah diyakini. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif mengajarkan kepada anak untuk berperilaku berdasarkan motivasi intrinsik tanpa adanya paksaan, hukuman, penghargaan, ataupun pujian. Menerapkan disiplin positif di sekolah merupakan salah satu peran saya dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Selain itu, peran saya menjadi teladan yang baik bagi murid dan rekan sejawat dalam menanamkan disiplin positif, yaitu tidak terlambat datang ke sekolah, tidak terlambat masuk ke kelas saat pembelajaran, menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, melaksanakan tata tertib atau kebijakan sekolah dengan baik dan bijaksana, ikut merancang dan menyusun tata tertib bagi murid. Peran saya juga ikut menerapkan disiplin positif di kelas atau sekolah dengan menanamkan motivasi intrinsik bahwa murid melakukan disiplin positif bukan karena takut dihukum atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain, melainkan untuk menghargai dirinya sendiri
dan orang lain berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang telah diyakini. Penanaman disiplin positif ini sudah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar dan pembelajaran yang menuntun. Saya juga sudah berbagi ilmu dan diskusi dengan rekan sejawat terkait dengan disiplin positif beserta nilai-nilai kebajikan. Harapan saya mereka juga bisa menerapkan dalam pembelajaran. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang saya miliki adalah mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktis di sekolah. Motivasi perilaku manusia. Dane Gosson menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Tujuannya di mana siswa bisa menjadi orang yang mereka inginkan, siswa bisa menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Motivasi perilaku manusia. Sebagai guru, harus memahami ketiga motivasi perilaku manusia untuk dapat mengidentifikasi perilaku murid berdasarkan salah satu kategori tersebut. Selain itu, peran saya ikut menangani siswa yang mempunyai masalah atau siswa yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Sehingga guru berupaya menumbuhkan motivasi internal dalam diri murid agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaliknya, hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Pemberian hukuman dan penghargaan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pembelajaran yang menuntun. Hal ini sesuai dengan nilai guru penggerak yang saya miliki adalah mewujudkan kepemimpinan murid dan menjadi coach bagi guru lain. Adapun 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Kedua, posisi pembuat merasa bersalah. Ketiga, posisi teman. Keempat, posisi pemantau. Dan kelima, posisi manajer. Bisa dilihat dalam gambar di sebelah kiri. Berdasarkan 5 posisi kontrol yang ada, posisi kontrol saya pada setiap permasalahan murid adalah manajer. Posisi kontrol di mana saya berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung agar murid dapat menemukan solusi permasalahannya sendiri. Pada posisi ini, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan sendiri ataupun kebutuhan orang lain. Hal ini sesuai dengan konsep filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa salah satu tugas guru adalah untuk memfasilitasi murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Keyakinan kelas atau sekolah. Keyakinan kelas atau keyakinan sekolah merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan kelas atau sekolah berupa pernyataan nilai-nilai universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di kelas atau sekolah. Ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang merdeka belajar dan sesuai nilai guru penggerak yang saya miliki adalah berpihak pada murid. Saya juga sudah berbagi ilmu dan diskusi dengan rekan sejawat terkait keyakinan kelas beserta nilai-nilai kebajikan. Harapan saya, mereka juga bisa menerapkan dalam pembelajaran. Adapun keyakinan kelas yang sudah kami buat di kelas 12 multimedia
di mana dirumuskan bahwasannya keyakinan kelas terbagi menjadi H1, hadir tepat waktu dan aktif mengikuti pembelajaran. 2, berdoa sebelum dan sesudah belajar. 3, mengerjakan tugas tepat waktu. 4, saling peduli dan menghargai sesama. 5, menjaga dan peduli pada lingkungan. Selanjutnya, segitiga restitusi. Adapun segitiga restitusi, ada 3 tahapan yang bisa dilaksanakan, seperti gambar di sebelah kiri. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dalam penyelesaian masalah, guru akan berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahapan, yaitu 1, menstabilkan identitas. 2, validasi tindakan yang salah. 3, menanyakan keyakinan. Sehingga dalam restitusi, guru harus menyadari 5 kebutuhan dasar manusia. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kedua, cinta, kasih, dan penerimaan. 3, kebebasan. 4, kesenangan. Dan kelima, kekuasaan. Adapun peran saya, jika terjadi permasalahan murid yang berlanjut, saya akan mengadakan segitiga restitusi sesuai 3 tahapan menstabilkan identitas agar murid mempunyai rasa percaya diri setelah melakukan kesalahan, memvalidasi tindakan yang salah supaya murid dapat mengungkapkan tujuan tindakan yang sudah dilakukan dan dapat mengambil solusi terbaik untuk memperbaiki kesalahannya, dan menanyakan keyakinan supaya murid mengingat kembali keyakinan kelas dan berjanji untuk selalu melakukan keyakinan kelas tersebut. Keterkaitan antar materi. Keterkaitan antar budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mudah tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun, tumbuh, dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru mempunyai 5 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Selain itu juga dibutuhkan pemahaman guru terhadap perannya, yaitu sebagai pemimpin pembelajaran, host bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan penggerak komunitas praktisi. Budaya positif juga terwujud dengan adanya dorongan kolaborasi antar semua warga sekolah untuk membuat keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalankan bersama. Di sini, salah satu perubahan yang diinginkan sesuai visi guru penggerak, terbentuknya budaya disiplin positif agar diperoleh sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak pada murid untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakasa perubahan sesuai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Adapun keterkaitannya bisa dilihat seperti di gambar, bahwasannya modul 1.1 filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan modul 1.2 nilai dan guru penggerak, berkaitan juga dengan visi guru penggerak, dan yang terakhir berkaitan dengan modul 1.4 budaya positif. Adapun pembelajaran di modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, kemudian modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan modul 1.4 budaya positif yang bermuara pada tujuan akhir, yaitu profil pelajar Pancasila. Refleksi, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi,
hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, yakni berkaitan dengan teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol, guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi, di mana seluruh konsep harus dapat diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan dengan rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata, penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid, di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Hal lain saat saya mempelajari teori kontrol guru sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah. Ternyata, apa yang sering saya lakukan dapat membuat pribadi siswa dendam, sakit hati, rasa benci, dan ini akan selalu diingat oleh murid terus hingga nanti, dan penghargaan mematikan motivasi dari dalam diri, intrinsik. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Padahal seharusnya sebagai manajer yang menangani masalah dengan cara menggunakan segitiga restitusi agar murid dapat memperbaiki kesalahannya dan membiasakan murid mencari solusi pemecahan masalahnya sendiri. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas ataupun sekolah Anda? Saya pernah menangani siswa yang ingin pindah sekolah dikarenakan tidak bisa mengikuti pembelajaran praktik kejuruan. Akhirnya, siswa tersebut minder kepada teman-temannya. Dengan mengajak diskusi dan menerapkan segitiga restitusi, akhirnya siswa tetap bertahan di sekolah saya dan kepercayaan diri siswa kembali setelah mendapatkan pengarahan dari saya. Bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya disiplin positif di sekolah. Saya juga merasa tertantang untuk mengimplementasikan dan menanamkan disiplin positif di kelas dan sekolah. Menurut Anda, keterkaitan pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik, menurut saya, sudah muncul motivasi internal pada murid untuk melaksanakan budaya disiplin positif sesuai nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini. Sedangkan, hal yang perlu diperbaiki, posisi guru yang sebelumnya adalah posisi kontrol penghukum dan pembuat rasa bersalah, harus dirubah posisi kontrol sebagai manajer. Begitu juga dengan diri saya. Saya harus lebih terbiasa menerapkan posisi kontrol manajer untuk menyelesaikan masalah murid. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah tidak sengaja mempraktekkan segitiga restitusi dalam penanganan masalah murid, tetapi hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu memvalidasi tindakan yang salah dengan memberikan pernyataan pada murid sebagai berikut. Apakah menurutmu apa yang kamu lakukan sudah benar? Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif baik di lingkungan kelas ataupun sekolah? Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah
melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau sekolah saja, namun juga di rumah agar suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau lingkungan masyarakat. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Rancangan tindakan aksi nyata, modul 1.4, budaya positif. Adapun judul modul, penerapan budaya positif melalui keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi oleh Priyono. Latar belakang. Sebagai seorang guru, kita pasti mempunyai cita-cita untuk dapat mewujudkan sekolah yang aman dan memberikan kemerdekaan bagi murid untuk berkembang sesuai kodratnya. Sekolah tersebut terhindar dari segala macam bentuk pelanggaran dan perilaku negatif dari warga sekolah, khususnya murid. Sekolah tersebut akan berusaha sekuat tenaga untuk menciptakan suasana yang penuh dengan keharmonisan dan pembiasaan positif. Faktanya, masih banyak sekolah yang belum dapat mewujudkan hal tersebut. Demikian pula dengan SMK Muhammadiyah 04 Bangsri. Budaya positif belum sepenuhnya dapat terwujud. Masih sering ditemukan murid yang melanggar peraturan ataupun melakukan hal negatif yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Perilaku negatif tersebut antara murid masih banyak masuk terlambat, yaitu datang ke sekolah setelah jam 07.00. Selain itu, anak-anak masih ditemukan mengenakan seragam tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak lengkap atributnya. Pembelajaran di kelas yang masih kurang aktif dan serius mengikutinya, serta kurang terwujudnya kelas yang aman, nyaman bagi murid dalam belajar sehingga materi belum dipahami dan dimengerti. Untuk itu, perlu dilakukan aksi nyata untuk menciptakan iklim pendidikan yang mampu membiasakan setiap warganya, khususnya murid, melakukan budaya positif, pembuatan keyakinan kelas, dan penerapan segitiga restitusi. Budaya yang mengakar kuat dan menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara berkelanjutan dan sadar oleh setiap warga sekolah. Semua pihak harus terlibat dalam pembiasaan positif tersebut. Pembiasaan positif yang merupakan budaya positif akan menjadi budaya sekolah. Budaya yang dipegang teguh oleh seluruh warga sekolah dan menjadi kekhasan dari sekolah tersebut. Budaya tersebut harus terintegrasi dalam seluruh kegiatan sekolah, baik dalam kegiatan pembelajaran maupun di luar kegiatan pembelajaran. Untuk itu, perlu disusun langkah-langkah konkret agar dapat mewujudkan budaya positif di sekolah. Hal tersebut dilakukan dengan harapan jika budaya positif mengakar dalam diri setiap murid, maka akan tercipta profil pelajar Pancasila. Adapun tujuan 1. Menumbuhkan budaya positif pada diri murid dan warga sekolah. 2. Mengimplementasikan budaya positif melalui dengan pembuatan keyakinan kelas. 3. Penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah yang dihadapi murid. Tolak ukur. 1. Adanya peningkatan budaya positif pada murid 50% dibandingkan tahun pelajaran sebelumnya. 2. Adanya peningkatan kemampuan guru dalam mengimplementasikan budaya positif melalui pembuatan keyakinan kelas sebesar 60% dibandingkan tahun pelajaran sebelumnya. Ini berarti jika tahun sebelumnya semua kelas belum mengimplementasikan budaya positif melalui pembuatan keyakinan kelas, diharapkan setelah aksi nyata yang saya lakukan minimal 4 kelas mampu mengimplementasikan budaya positif melalui pembuatan keyakinan kelas. 3. Adanya peningkatan kemampuan guru menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah sebesar 60% dibandingkan tahun pelajaran sebelumnya. Ini berarti jika terdapat 12 guru di SMK Muhammadiyah 04 Bangsri dan pada tahun ini belum menerapkan segitiga restitusi, maka diharapkan pada tahun ajaran baru
terdapat minimal 12 guru yang menerapkan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. 1. Melakukan diskusi dengan guru dan rekan sejawat tentang rencana penerapan budaya positif yang akan dilakukan. Penyusunan jadwal mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. 2. Diseminasi budaya positif kepada kepala sekolah dan guru terkait keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. 3. Merancang kegiatan pembiasaan sehari-hari yang dapat menumbuhkan disiplin positif pada diri siswa yang mengarah pada implementasi nilai-nilai profil pelajar Pancasila. 4. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah tentang budaya positif. 5. Memulai pelaksanaan kegiatan budaya positif di kelas dan di sekolah seperti pembuatan keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. 6. Mengumpulkan data tentang praktik baik budaya positif yang sudah dilakukan. 7. Mengevaluasi secara menyeluruh budaya positif yang telah dilakukan. 8. Merencanakan tindak lanjut berdasarkan evaluasi penerapan budaya positif yang telah dilakukan. Dukungan yang dibutuhkan. 1. Dukungan dari seluruh warga sekolah untuk bergerak bersama mewujudkan budaya positif di sekolah. 2. Dukungan dari orang tua atau wali murid untuk menanamkan budaya positif di rumah. 3. Dukungan dari warga sekitar untuk bersama-sama membangun budaya positif di lingkungan sekitar sekolah. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.